Apa yang dia lihat itu cahaya Allah atas dasar petunjuk dari Allah, bukan dengan mata secara materialistik. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, selalu bahagia, tenang hatinya, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pernah dengar hadis yang bunyinya begini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Nah, hadis ini menarik banget untuk kita kaji, untuk kita bahas. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Takutlah kalian terhadap firasat. Firasat siapa? Al-mu'min, orang-orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla, karena mereka melihat sesuatu atas dasar cahaya Allah. Binurillahi azza wa jalla. Apa yang dia lihat itu cahaya Allah atas dasar petunjuk dari Allah, bukan dengan mata secara materialistik, tapi mata yang lebih dalam nilai spiritualitasnya. Nah, pertanyaannya begini, siapakah orang mukmin itu? Sehingga ketika kita sudah tahu ciri-ciri orang mukmin itu, kita bisa berhati-hati dengan dia. Karena apa yang dia ucapkan itu bersumber dari petunjuk Allah. Bisa jadi kalau kita dibaca karakter kita, atau tiba-tiba kita menyakiti hatinya, naudzubillah min dzalik. Nah, di dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani, saya masih membuka kitab ini dari video-video sebelumnya. Ini menarik, Fathur Rabbani ini buat pedoman hidup kita. Ciri orang mukmin seperti yang disampaikan hadis Rasulullah tadi, Syekh Abdul Qadir dalam Fathur Rabbani menyebutkan orang mukmin itu ciri-cirinya jujur. Teman-teman bisa lihat di halaman 446 ya. Fathur Rabbani halaman 446. Ciri-ciri orang mukmin itu orang yang selalu berbuat jujur, benar, dan dekat dengan Allah. Kalau teman-teman punya sahabat, rekan kerja, saudara yang dia tidak pernah berdusta, dia jujur terhadap segala yang dia ucapkan, jujur terhadap segala yang dia pikirkan, lebih-lebih terhadap apa yang dia lakukan, itu salah satu ciri yang dimiliki oleh orang mukmin. Satu, jujur. Yang kedua, dia selalu melakukan kebenaran. Dia selalu membela kebenaran. Dia selalu mengucapkan kebenaran. Dia tidak takut ada orang yang membencinya ketika dia membicarakan kebenaran. Karena yang dia bicarakan bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, dia selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah bukan berarti kemana-mana harus selalu pakai sarung, kemana-mana harus pakai baju koko seperti ini. Saya pakai baju koko karena memang gak punya baju yang lainnya. Kemana-mana harus bawa tasbih, tidak. Memang itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang muslih ya. Orang-orang yang muslih, orang-orang sudah selesai dengan dirinya. Beliau-beliau itu perlu kita tiru dalam kesalehan, dalam kezuhudannya terhadap hidup. Tapi bagi kita sebagai orang awam, untuk mendekatkan diri dengan Allah bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Misalkan kemanapun, apapun yang kita lihat, gimana caranya? Selalu ada Allah. Buat latihan. Apapun yang kita bicarakan, selalu ada Allah. Apapun yang kita pikirkan, selalu ada Allah. Apapun yang kita rasakan dalam hati, selalu ada Allah. Jadi, untuk mendekatkan diri dengan Allah, kita bisa belajar
segala aspek kehidupan kita, segala komponen kehidupan kita harus selalu terpaut dengan Allah. Kalau kita merasa gengsi untuk menautkan diri kita dengan Allah, sesungguhnya iblis sudah bahagia dan iblis-iblis yang lainnya bersirebut untuk menguasai diri kita. Tentu teman-teman pasti paham dengan maksudku ini, karena tak sedikit di antara kita orang-orang yang ketika ada temannya menyebutkan Allah atau nilai-nilai spiritualitas dianggap so alim kamu, nah gitu ya, wow kamu itu dikit-dikit dalil gitu. Padahal nggak ada salahnya kan. Nah, apa bedanya dengan mereka-mereka yang tidak mengucapkan dalil gitu loh? Kamu ngomong dikit-dikit gak ada dalilnya, dikit-dikit gak ada dalilnya. Kita balik begitu. Membalikkan perkataan itu bukan berarti kita membenci orangnya, tidak. Tapi itu salah satu usaha kita untuk membenturkan hatinya, sehingga di situ ada gelombang yang kita berharap gelombang itu akan memecahkan cangkang persemayamannya iblis yang ada dalam hatinya. Minimal dia berpikir setelah kita omongin seperti itu, oh iya ya, kan gak ada salahnya kan. Oke, itu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Takutlah terhadap firasat orang mukmin. Firasat orang mukmin. Karena apa? Fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Karena orang-orang mukmin itu melihat segala sesuatunya dengan cahaya Allah, dalam tuntunan Allah. Ciri-ciri orang mukmin seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi bisa kita latih. Karena kita juga sama-sama ingin menjadi orang mukmin. Kita sama-sama ingin membersihkan hati. Kita sama-sama ingin sampai kepada taraf di mana semua ucapan kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun langkah yang kita tempuh, itu berdasarkan petunjuk dari Allah. Kita ingin sampai kepada taraf itu. Semoga kita sampai pada derajat mukmin itu tadi. Kita belajar bersama-sama teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.